Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Arista, NPM 21901011220. Di sini saya akan mengomentari tentang pentingnya perlakuan masyarakat dan dunia pendidikan terhadap penyandang disabilitas dalam pandangan Islam. Oke, di sini saya akan menjelaskan pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting menentukan kemajuan suatu bangsa dan negara, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, semua warga negara di Indonesia berhak mendapat pendidikan dan pengajaran yang baik dan bermutu guna mempersiapkan masa depan yang baik. Pendidikan berhak diberikan untuk semua peserta didik, khususnya bagi para peserta didik penyandang disabilitas. Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Bentuknya tidak ada kesempurnaan yang lebih tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sebagai manusia diciptakan dalam kondisi fisik kurang sempurna, karena apapun yang sudah melekat dan terjadi pada manusia adalah pemberian Allah. Agama sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan menghormati individu yang memiliki keterbatasan. Al-Quran juga memandang penyandangan disabilitas sama dengan individu normal lainnya. Hendaknya bersikap toleransi atau bertindak sama terhadap sesama, terutama kaum yang lebih lemah. Tindakan bersikap diskriminasi dan memberi keringanan terhadap penyandang disabilitas diperbolehkan untuk tidak ikut perang. Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah Zawil Ahad, Zawil Ihtiyal, Al-Hasan, atau Zawil Azhar. Orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur. Dalam konteks Islam, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan. Dalam Quran Surat Al-Fat ayat 17, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa alal a'udhu kharoji wala alal a'roji kharoji wala alal mardi kharaj wa man yudhillahu wa rasulahu yadkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa man yatta'ala ya'bada bal adaban alima. Artinya yaitu tiada dosa orang-orang yang buta dan atas orang yang puncang dan atas orang yang sakit apabila tidak ikut perang, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih. Quran Surat Al-Fat ayat 17. Dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa tidak berdosa bagi kelompok-kelompok seperti orang buta, pincang, dan orang sakit untuk tidak memenuhi ajakan seperti ajakan untuk berperang. Karena hal tersebut dapat menjadi toleransi terhadap keadaan kondisi kelompok-kelompok tersebut. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan beberapa alasan yang membolehkan meninggalkan jihad. Di antaranya alasan permanen seperti buta dan pincang seumur hidup, dan juga alasan yang bersifat sementara seperti sakit yang menyerang beberapa hari dan sembuh kemudian. Maka orang yang mempunyai alasan bersifat sementara disamakan dengan orang yang mempunyai alasan permanen. Ia sembuh sampai ia kembali sembuh. Ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Quran memberi toleransi dan perlakuan khusus terhadap kelompok-kelompok lemah seperti orang buta, pincang, sakit untuk diperbolehkan tidak ikut perang atau jihad karena keadaan kondisi buta dan pincang seumur hidup sehingga dapat memberatkan untuk melakukan jihad. Selanjutnya yaitu Surat Abasa ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Artinya yaitu dia Muhammad bernama dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Quran Surat Abasa ayat 1-2. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan Al-Ama mengisyaratkan bahwa Abdullah bersikap demikian karena dia tidak melihat, sehingga hal ini mestinya dapat merupakan alasan untuk toleransinya. Dalam Ibnu Katsir menjelaskan suatu hari Rasulullah pernah berbicara dengan beberapa pembesar kaum Quraisy dan dia berharap mereka mau memeluk Islam. Pada saat Rasulullah tengah berbincang dan mengajak kaum Quraisy, tiba-tiba datang seorang buta bernama Ibnu Ummi Makrum.
Ibnu Ummi Makrum merupakan salah satu orang yang memeluk Islam lebih awal, maka Ibnu Ummi Makrum bertanya kepada Rasulullah mengenai sesuatu seraya mendesak Nabi berdiri berkeinginan andai saja waktu itu cukup untuk berbicara dengannya. Orang Quraisy karena Rasulullah memang sangat berharap dan berkeinginan untuk memberi petunjuk kepadanya. Rasulullah bermuka musam kepada Ibnu Ummi Makmum seraya berpaling darinya dan menghadap orang lain. Allah memberi Rasulnya agar tidak mengkhususkan pemberian peringatan hanya kepada seorang raja, tetapi hendaklah bertindak sama seantara orang mulia, orang lemah, orang miskin, orang kaya, orang terhormat, hamba sahaja, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang dewasa. Dalam riwayat dikemukakan ketika Fathu Makkah, penakluk kota Makkah, Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengkumandangkan azan. Beberapa orang berkata, apakah pantas budak hitam ini azan di atas Ka'bah? Maka berkata yang lainnya, sekiranya Allah membenci orang-orang, pasti akan menggantinya. Ayat di atas turun sebagai pengasan bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Ayat di atas menegaskan bahwa Allah menegur terhadap Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Rasulullah kurang respon dan kurang santun saat salah satu sahabat bernama Ibnu Ummi Makmum saat ia meminta petunjuk, dan Rasulullah juga di ayat tersebut memerintahkan Rasulnya agar bersikap toleransi terhadap sesama dan tidak mengkhususkan pemberian peringatan hanya kepada orang-orang tertentu, tetapi hendaknya bertindak sama antara orang mulia, orang lemah, orang miskin, orang kaya, orang terhormat, hamba sahaja, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang dewasa. Ayat di atas menegaskan bahwa Allah menegur terhadap Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Rasulullah kurang respon dan kurang santun saat salah satu sahabat bernama Ibnu Ummi Maktum saat itu meminta petunjuk dari Rasulullah. Dan juga ayat di atas memerintahkan Rasulnya agar bersikap toleransi terhadap sesama dan tidak mengkhususkan pemberian peringatan hanya kepada orang-orang tertentu, tetapi hendaklah bertindak sama antara orang mulia, orang lemah, orang miskin, orang kaya, orang yang terhormat, hamba sahaja, laki-laki, perempuan, atau anak-anak, dan orang dewasa. Sejumlah penelitian yang dilakukan di negara-negara barat menunjukkan bahwa penyandang disabilitas harus menghadapi tantangan, persoalan, dan tantangan sosial. Banyak penyandang disabilitas mengungkapkan bahwa tantangan yang mereka hadapi lebih kepada sikap dan pandangan masyarakat terhadap mereka daripada beban kondisi fisik mereka sendiri. Jadi kita sebagai umat muslim, kita harus saling mengayomi, menjaga, menyayangi saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Karena apa? Karena mereka juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mereka mempunyai keterbatasan, dari keterbatasan yang Allah ciptakan itu ada kelebihan yang sangat banyak yang dimiliki para orang yang berkebutuhan khusus. Contohnya yaitu banyak anak-anak hafiz Indonesia yang berkebutuhan khusus. Dia bisa menghafalkan 30 juz meskipun dia mempunyai kekurangan. Jadi kita harus saling mensupport saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus, tidak boleh mengejek dan mendiskriminasi. Kita sebagai umat Islam harus cinta damai dan harus saling melengkapi satu sama lain. Berikut tadi komentar dari saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.